Raffi Ahmad deklarasi jadi relawan Rajif. Saya tidak dibayar, tulus ikhlas karena saya tahu Rajif. Ini sahabat saya nih, kawan saya lama nih dari zaman saya masih Jahiliyah. Dari lu berapa umur Rajif ya? Sekarang 12 tahun yang lalu lah. Ya hampir 15 tahun yang lalu kita udah berteman, bersahabat. Terus juga saya tahu juga beliau juga punya satu misi dan punya harapan untuk bisa menjadi pemimpin masa depan. Dan sekarang ini juga kebetulan kan Bandung kota kelahiran saya. Ya Bandung dan sekitarnya, saya dulu sering main ke Soreang, Kabupaten Bandung, sering ke Bandung Barat. Di Bandung Barat juga saya ada calon bakal bisnis juga daerah situ. Jadi Waterboom, untuk perumahan itu? ada nanti. Oh, ada. Di dekat situ. Kesan yang dimunculkan ya, ini kesan yang dimunculkan kalau Jokowi itu seperti nggak happy sama Anies. Itu bener nggak sih? Apa ya? Nggak suka sama Anies Baswedan, itu bener nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau jujur ya, sebenarnya dia yang menjauh dari Prabowo. Gue ingat dulu waktu awal-awal dia jadi menteri. Dia lebih banyak di kamarnya JK, Anies. sama Sudirman Said daripada di tempatnya Jokowi. Oke. Dan aku itu heran itu waktu itu. Bahkan saya tanya itu sama siapa, sama Jokowi. Oh, menteri-menterinya Mas suka ngumpul-ngumpul di sana. Aku hampir tiap hari ke sana. Di ruangannya JK. Iya. Ya itu, dan rupanya dia juga tahu itu. Oh, Pak Jokowi tahu? Tahu. Apa kata Pak Jokowi, Bang? Ah, gak lama lagi kok itu. Oh, udah gitu? Iya. Bener, bulan depannya game. Apa kritikmu yang paling keras kepada Pak Prabowo? Ya kalau saya boleh ngomong langsung, saya akan ngomong bahwa Pak Prabowo ini kurang perfect dalam komunikasi politik. Misalnya saat pertama kali bergabung dengan pemerintahan Jokowi, harusnya komunikasinya itu lebih baik sehingga Pak Prabowo tidak ditinggal oleh umat seperti saat ini. Kan saat ini kan sekarang umat itu udah, umat Islam larinya ke Anies Baswedan semua kan sekarang kan. Gitu ya? Iya. Yang saya lakukan melalui video saya itu justru mengingatkan umat Kristen agar jangan sampai tertipu dengan mulut manis Anies belakangan ini. Buat saya, berpolitik dengan menggunakan sara itu busuk. Jadi kalau saya menyebut soal agama, itu dalam konteks mencegah jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Saya memperkirakan pada Pilpres 2024, suara umat Kristen akan menentukan hasil akhir. Data menunjukkan di kalangan pemilih Muslim, suara untuk Anies lebih besar sedikit dari suara untuk Ganjar. Karena itu, kalau suara umat Kristen terbelah 50-50, Anies akan jadi presiden. Akan lain halnya kalau umat Kristen kompak ramai-ramai mendukung Ganjar, Anies akan kalah. Saya mengingatkan umat Kristen jangan sampai mau dikadalin. Kubu Anies sekarang aktif sekali mendekati umat Kristen. Dia bahkan diberi gelar Bapak Kesetaraan oleh sebuah gereja. Saya berusaha mengingatkan, berbaik-baik dengan umat Kristen itu adalah taktik kubu Anies untuk memperdaya. Berita-berita bullying yang selama ini mengatakan bahwa Bapak Anies Baswedan itu family Muslim, padahal sebenarnya tidak, karena Bapak Anies Baswedan adalah orang yang sangat nasionalis dan merangkul semua umat. Kalau boleh kita bertanya, masih ada orang yang menolong orang tanpa membedakan profesi, suku dan daerah, agama maupun status sosial lainnya? Maka jawabannya adalah Bapak Anies Baswedan lah orangnya. Oleh sebab itu, saya juga berharap dan mendoakan agar Bapak Anies bisa memimpin Indonesia ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Artis papan atas Raffi Ahmad mendeklarasikan diri sebagai relawan Rajif yang akan maju sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem pada pemilu 2024 di Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu 2 Juni 2023. Rajif sendiri adalah caleg dari daerah pemilihan Jabar II yang mencakup Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Raffi mengaku sudah mengenal Rajif sejak lama saat Rajif masih berusia 20 tahun dan kini Rajif berusia 35 tahun. Jadi artinya, kata Raffi, ia telah berteman dengan Rajif selama 15 tahun. Saya di sini berdiri benar-benar sebagai relawan Kang Rajif. Saya tidak dibayar, saya ada di sini benar-benar tulus ikhlas
karena saya tahu betul Rajiv, kata Raffi. Raffi menegaskan ia asli orang Bandung dan berharap jika Rajiv bisa duduk di kursi DPR RI, bisa memberikan kontribusi yang besar bagi Bandung Raya. Sementara itu Rajiv mengatakan kebetulan Raffi Ahmad hari ini hadir sekalian untuk membuka rumah makan Roco Sambal. Rumah makan ini merupakan kerjasama bisnis Raffi Ahmad dan Rajiv. Jadi saya kumpulkan saja seluruh simpul relawan, ada 4 hingga 5 kelompok relawan jadi satu untuk bersilaturahmi, kata Rajiv. Saat disinggung ada stigma relawan kerjanya 5 tahun sekali, menurut Rajiv jika ia terpilih menjadi anggota DPR RI itu tidak akan terjadi. Jadi mereka bukan relawan musiman, kata Rajiv. Saat ditanya bagaimana dengan Raffi Ahmad, menurut Rajiv, Raffi memang mau ikut untuk mendukungnya. Tadi dia juga akan menyatakan bahwa dia relawan saya, kata Rajiv.